wa ala alihi washabihi ajmain. Ini Bapak ini mau coaching ya, ini penting banget. Ini dahsyat kalau kalian tahu caranya. Dan sebenarnya Bapak sering ulang-ulang Mbak Siti ya, tujuan Bapak usaha itu apa ya? Nah ini belajar dari para ulama Bapak, teman-teman Bapak. Jadi saya ingin tahu bagaimana supaya nggak salah. Kalau kalian tetapkan tujuan kalian kerja, tujuan yang kalian hidup, tujuan apapun, kalau salah melenceng, akan melenceng nggak? Nah, gitu ya, kamu mau ke sana, tapi tujuannya nggak tahu. Kenapa orang itu tidak sukses? Karena dia tidak tahu tujuannya. Tujuan hidupnya gini. Seandainya dia tahu tujuan hidupnya, oh saya tujuannya pengen kaya gitu, anggapnya, pengen kaya. Ini pernah, itu 2019, Bapak punya teman, saya mengunjungi teman, itu kan Bapak punya banyak macam-macam ya. Ada kebanyakan kalau teman bisnis banyak orang Chinese. Itu dia nasihatin Bapak gimana? Wan, katanya, dia meninggal, nasihat sebelum meninggal dia ngomong gini, Wan katanya, apa? Saya tuh dulu tujuan hidup saya pengen kaya gitu. Karena lihat keluarganya, lihat apapun segala macam-macam, saya pengen kaya gitu. Sehingga saya usaha habis-habisan. Jadilah sekarang ini saya kaya gitu. Tapi dia udah umurnya 55 tahun. Umur 55 tahun, umur 51 dia kena kanker. Terus 53 dia udah gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya karena perusahaannya besar, asetnya itu bukan puluhan miliar tersebut. Ratusan miliar, mungkin punya segalanya. Tapi kalau udah kena kanker, macam-macam gak bisa ngapa-ngapain, diambil alih gak kekuasaannya sama keluarganya? Diambil alih kan? Ternyata dia gak bisa ngapa-ngapain, dia nyesel saya. Nyeselnya apa? Terakhir dia, contoh ya, dia mau ngasih, dia baru ingat gitu, saya bisa kaya gini karena bantuan oleh karyawannya dia kan, partnernya kayak saya Siti, Anda, Sandra, kasih apapun, termasuk pada itu. Dia tuh mau ngasih lebih, nggak bisa, karena dia udah gini, begini di rumah sakit, dia nggak bisa, sesuai aturan ngasihnya. Padahal gini loh, dia tuh mau share sebagian asetnya dia, hartanya dia, untuk orang-orang yang membantu selama ini dan untuk membantu banyak kegiatan sosial lainnya. Nggak bisa keluarga yang ngambil alih semua di pihak manajemen. Akhirnya dia sedihnya luar biasa. Dan kalian tahu, dia di rumah sakit, memang terjamin rumah sakit kelas 1, semua kelas 1, semuanya. Cuma siapa yang menih? Menurut siapa? Suster. Di mana anaknya yang dia sayangi, dia junjung, di mana istrinya yang dia semua kebutuhannya cukupi. Lebih, dia mau kemana, liburan kemana, mau pakai apa, gak peduli. Mau tas bermerek apapun, seharga apapun, mau 200, 300, 500, dipenuhi itu per juta. Ternyata mau menikah sebenarnya. Karena dia punya kehidupannya sendiri. Anaknya sekolahin ke luar negeri kemana-mana. Dari kecil dia nikah. Jadi orang hebat. Memenuhi, nggak mau memenuhi targetnya. Nggak mau menungguin. Terakhir teman saya yang masih hidup ya, kapan hari. Itu saya ketemu saya di ini, dia punya perkebunan strawberry di greenhouse. Dulu pernah saya cerita ke Bu Siti ya. Ada teman yang ini yang orang cari itu, dia tuh punya kilang minyak di Batam, punya kilang minyak, kapal tankernya, punya segala macam-macam, punya semuanya. Apa yang terjadi? Saya ini salah Pak, yang ngajarin ke anak saya, untuk berbisnis, jadi orang kaya, orang hebat. Saya tuh dulu gila gitu. Gila tuh dalam artian dia masuk ke macam-macam bermain bisnis kotor kadang-kadang dilakukan. Ternyata Pak, dia ngomongin, dia serahin anaknya. Anak saya lebih gila dari saya, sehingga saya kaget gitu ya, lahir bisnisnya. Dia lebih sadis, lebih gimana gitu. Dia sekolahin luar negeri, udah gitu suruh kerja dulu di Singapura, pas balik, akhirnya saya give up, menyerah. Akhirnya karena, jadi sekarang dia nyesel, apa coba? Yang dia jadikan anaknya, yang dia gadang-gadang luar, dia dengan istrinya nyesel. Sekarang apa coba? Usahanya dia apa coba? Usahanya dia sekarang buat greenhouse di situ, dan dia bisa beli tuh 50 hektar, punya petani semua. Nggak mau, dia cuma beli berapa hektar? 2 atau 5 hektar. Pakai greenhouse, sisanya dikerjasamakan dengan petani. Sengaja dia sewa. Supaya apa? Supaya ada penghasilan, petani juga bisa bekerja di situ juga. Gua beli bisa, kecil. Orang punya macam-macam. Punya kilang, atau penampungan minyak kilang, karena dia suplai ke seluruh Indonesia itu minyak itu. Punya kapal, dia suplai
aspal segala macam-macam pembangunan, ke kontraktor pakai cara apapun. Gua ini lebih sangar kan dulu. Ternyata anak gua lebih sadis sekarang. Pas mimpin perusahaan serahin, akhirnya apa? Dia split langsung kekayaannya. Ini buat lo, ini buat gua sekarang cari bahagia dengan istrinya. Di sini kan ketemu sama Pak Jero dia bawa, Pak, udah umur, gua nikmatin istrinya lo. Sekarang kan berdua aja dengan istrinya. Gua kayaknya udah kayak punya anak gitu. Karena yang dididik salah. Kenapa? Tujuan hidup dia salah. Dan saya nggak mau ya. Saya tidak mau kalian punya tujuan hidup salah. Pertama, dia masih mending, dia masih hidup. Semuanya bukan muslim sayang ini. Saya nggak bisa ngerti dia muslim. Saya ingatkan juga dia nggak bisa. Hidayah kan Allah yang menentukan itu. Dia ambil, wah coba lihat itu. Dia ngomongnya gini. Satu yang saya kasih nasihat ke kamu apa? Hidup itu jangan salah tujuannya. Gua ini salah. Tujuan gua mencari kaya. Terpenuhi gak dia kaya? Terpenuhi gak? Terpenuhi dia kaya. Tapi kebahagiaan ada gak katanya? Gak ada kebahagiaan. Anak yang dia cintai, yang dia hebat-hebat itu gak ada. Anak yang dia gimana, istri yang begitu dia agungkan gak ada. Istrinya operasi plastik sana sini, itu aja yang diurusin setiap hari itu. Pengen di perawatan di mana ada perawatan dijalani semua. Dia tuh fokusnya kerja aja. Ternyata akhirnya apa coba? Katanya. Pertama, kamu didik anakmu segala macam-macam bukan untuk menjadi kaya, katanya. Tapi untuk apa? Untuk bahagia. Gua ini kaya tapi tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Orang kedua, ketiga gua yang udah bantu gua setengah mati dari mulai nol. Dari gua gak punya apa-apa, gua gak bisa, dia kaya memang, tapi gua gak bisa kasih lebih gitu. Cukup lah ukurannya ini. Kapan hari kemarin terakhir tuh? Tahun kemarin tuh, sebelum gua alih perusahaan, gua gak bisa ngambil keputusan ngasih untuk mereka gitu. Udah cukup, 2 kali aja daripada normal itu udah cukup banget. Padahal gua mau ngasih lebih. Kalau ngasih sekali 2 kali itu biasa. Karena gua udah kaya banget, Rasulullah jangan rasa gua yang ngasih 5 kali sampai 10 kali gak dikasih. Coba, orang kaya kayak gitu, bisa kayak gitu? Kan gak bisa, orang kaya gak bisa menurut. Ternyata gua gak kaya. Teman saya itu masih penting dia, bisa lingkungan itu. Dia ke greenhouse, main-main, dia gak mau bisnis itu, diserahin anaknya semua. Bisnis minyaknya, suplai minyak segala macam. Rumahnya dia di Singapura ada, di Batam ada, di mana-mana ada. Sekarang di sini, bolak-balik ada rumah di Bedugul sana. Foto-fotoran kemarin nyuci mobil bareng. Ngobrol-ngobrol sebentar. Teman saya banyak, nanti gimana teman saya di Jakarta ketemu. Curhat seperti itu. Jadi intinya, saya ingin tahu tujuan kalian. Tujuan tuh gini loh. Kalian boleh salah dari tujuan, tapi sekarang luruskan, setiap harus diluruskan. Saya tanya ke Mbak Siti, saya tujuan usaha apa? Untuk apa dia? Saya sering ngomong Mbak Siti, ingat gak? Apa dia tujuan saya? Salah. Saya udah ngomong Mbak Siti. Mbak Siti lupa. Hah? Salah. Saya sering ngomong loh, Mbak Siti, saya usaha itu untuk apa coba? Saya menjadi kaya itu untuk apa itu? Ini usaha sekarang ini. Tujuan saya untuk apa? Saya udah kaya sekarang ini. Apa yang kurang? Orang kaya kan orang. Bukan itu aja. Banyak orang siapa yang dibantu. Tujuan untuk perusahaan ini apa? Nah, saya tujuan kan saya udah dengar kan? Bagaimana caranya di sini orang sekelas si kadek yang IQ-nya apa? Orang masuk SLB gitu, ngerti maksudnya? Itu dia bisa punya kehidupan gitu. Makanya tugas kalian juga benar. Kalian nyuruh dia kerja lebih baik bukan untuk menghukum dia, tapi menjadikan dia lebih baik hidupnya. Karena kalau udah gak ada bapaknya, siapa ya? Masa dia sendiri kasihan? Betul apa enggak? Dia butuh istri kan siapa? Butuh istri kan? Punya istri, punya anak kan? Sekarang kondisinya kalau segitu itu terus nggak bakalan naik levelnya. Kerja di mana pun sulit, paling hanya gitu-gitu doang. Butuh buruh kasar yang kerjanya mati-mati, kalau enggak dipecutin gitu. Ngerti ya? Betul apa enggak? Kita lah yang ngatur. Nah, bagaimana caranya orang level kadek itu bisa hidup normal gitu, seperti orang biasa. Bagaimana caranya kamu, Mbak Sandra, Mbak Sandra ya, nanti itu tuh minimal punya rumah 2 meter lah gitu.
Orang kaya kan di sini, anggaplah orang kaya punya rumah 100 meter pasti ya, 2 lantai, punya mobil, segala macam, punya itu, punya tabungan. Betul apa enggak? Betul nggak? Nah, bagaimana caranya orang di bawah saya bisa kaya? Malah sadar kaya dunia akhirat. Jadi intinya masuk surga gitu. Makanya saya paksain kayak kamu sekarang kita sholat bareng. Zuhur tuh sholat. Bukan hanya kayak itu, karena dunia itu gak usah dicari. Biasa aja. Tadi malam saya ketemu orang supir gokar di sini. Saya cerita dia. Ceritanya gini sama saya di mana-mana, sorry ya. Saya di mana-mana itu ingin bermanfaat. Waktu itu tidak boleh diam. Saya nggak ngasih private license ke dia langsung. Betapa bahagianya dia dapat sesuatu. Saya tanya ke dia, Mas, dia gini, lihat kamu kerja ngapain? Gitu. Ya memberi makan anak istri Pak. Dia muslim. Orang muslim gini, bla 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 bla. Apalagi Mas, dia gini. Termasuk saya cerita tadi itu. Sebelumnya saya naik mobil aplikasi lain. Itu kalau di bandara, saya tanya, saya ingat ya, niat tuh saya tidak boleh. Saya kalau niat, saya tidak suka di apa? Harus sesuai dengan keinginan saya. Contoh saya pakai aplikasi lain dulu, dari sana kan saya sering. Udah 3 kali saya. Setiap dari bandara ke rumah, bayarnya kan 60-70 ribu. Pak, ini karena ada biaya ini, biaya koperasi, gini, biaya gini. Jadi saya ada tambahan 15 ribu Pak, gini. Nggak jadi. Sorry Pak ya, saya batalkan pesanannya karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang saya inginkan. Sebenarnya marahnya saya bukan karena dinaikin. Marahnya saya bukan karena saya nggak masalah, saya tahu kok gitu. Dia tuh nggak ngerti bahwa saya pernah kerja di penerbangan, jadi tahu dunia di bandara seperti apa. Mana ada koperasi atau ada iuran gini, nggak ada apapun. Hanya bayar pakai aja 4.000 gitu. Oke, kalau saya ngasih 10.000 kan 15.000 lah cukup ya. Nanti minta segitu sebenarnya biasa aja kalau dia minta lebih. Cuma itu memang saya jam 12 malam datang, jam 1, jam 12 malam gitu. Tapi saya sebenarnya bukan mau ngasih 15.000 atau 10.000. Saya mau ngasih 20.000, 25.000 gitu. Tapi ngasih saya sedekah gitu. Ngerti ya? Nah, saya marah ke dia, tidak mau itu kenapa? Karena lihat sedekah saya jadi kepaksa gitu loh. Ngerti ya? Meskipun dia cuma minta 15.000 gitu. Ngerti ya? Saya rugi loh. 15.000 berarti bukan pahala dapatnya. Rugi saya. Jadi apapun bahasa itu ya, harus dengan niat. Dan saya nasihatin dia, Mas ini setahun bisa ngumpulin duit berapa sih gitu? Mau jadi kaya nggak? Niat saya tujuan. Oh mau Pak katanya. Setahun bisa ngumpul berapa duit? Paling banter gitu. Dia ngumpul itu setahun ya. Kalau sebulan itu kan dia bisa nabung 500.000 gitu. Setahun berapa duit? 500.000 kan susah bagi orang-orang kayak gitu ya. 500.000 atau 1 juta lah gitu ngumpulin. Atau 2 juta mungkin nggak susah 1 juta. 1 juta kalau ini kan 12 juta betul apa kan? Hah? Ya kan? Ya? Hah? Kalau 5 tahun berapa? Anggaplah 2 juta lah paling hebat tuh dengan yang lain-lainnya 2 juta itu. Sebulan bisa mau beli 2 juta, hebat ya katanya. 2 juta. Makanya kalau bisnis apapun itu jangan pakai hitungan matematik. Pakai ilmu yang saya ajarkan nanti, ilmu laduni, ilmu yang di luar semuanya. Kalau hitungan matematik, dimatematikin, nggak bakal masuk. Bayangin, 1 tahun, anggaplah dia bisa ngumpulin 2 juta sebulannya. 2 juta kali 12 berapa? 24 juta kan? Kalau 5 tahun berapa? 125 lah. 100 berapa? 125. Anggaplah 125 juta ya. 125 juta. Oke, 5 tahun 125 juta ya. Pas dia dapat 5 tahun 125 juta, saya tanya, nilai 125 juta turun apa enggak? Jadi berapa ya? Paling tinggal setengahnya. 125 juta sekarang itu mungkin masih bisa beli mobil gitu. Tapi nanti 5 tahun nanti kemudian 125 bisa nggak beli mobil yang sama? Nggak bisa. Mungkin udah nyampe naiknya berapa? 200, 250. Kenapa? Karena ada momoknya, namanya inflasi gitu. Kalau pakai uang gitu, kita pasti ada inflasinya. Saya tanya, sampai kapan dia bisa kaya? Kalau dia 5 tahun 125, bayangin ya. Rumah, ini kali saya ngomong. Rumah itu minimal sekarang harganya berapa? Kalau anggaplah nggak usah besar-besar, tipe 100 lah itu, dengan 2 lantai di Denpasar, itu berapa? Hah? Mana? 1 miliaran itu 2 lantai. 1 miliar, 1,5 bisa 2,5. Anggaplah 1 miliar itu, 1 miliar ya. Kalau dia nggak mau punya 125 juta, bisa nggak punya rumah? 5 tahun, nggak bisa kan? Butuh berapa tahun? 5 tahun 125. Hah? Berapa tahun tuh? 10 miliar. 10 tahunan kan? 8 tahun 10 tahun. Hah? Bukan. 5 tadi kan 30 tahun. 30 tahun. Tadi kan 100
5 tahun kan, 25 berarti 95 5 tahun, berarti berapa tuh? 5 Ya. kali 50 tahun. lebih berarti. Iya 50 tahun, 40 tahun. Tahun. Mah, 40 tahun ke depan bisa nggak? Kan dia ngumpulin uang nih, gitu. Oh udah kumpul nih 1 juta, 1 miliar 240 juta. Mau beli rumah, bisa nggak beli rumahnya? Hah? 30 tahun kemudian tuh harganya. Hah? Saya tanya, bisa nggak kalian kaya? Nah, kalau pakai ilmu, nah makanya kalau kalian lihatnya kaya doang, dari 1000 orang mungkin yang bisa sukses kaya doang bisa kaya itu 3 orang 4 orang atau 5 orang, hanya berapa persen bisanya dari 100 orang itu, berarti ya? Berarti itu pun setelah jadi kaya nggak bahagia, ngapain? Jadi kalau nggak bahagia lagi. Nah, makanya harus diluruskan apa coba niatnya. Contoh, saya nih sekarang, saya udah ngomong gini, udah lama belum? Bahwa saya tujuan hidup saya adalah membuat kayak mereka, betul apa enggak? Hah? Coba bayangin ya. Orang kayak Kade, kayak gimana, itu bisa sampai ke Singapura, kemana-mana. Hebat kan katanya? Kalau dengan caranya dia kan nggak bisa, betul apa enggak? Bisa nggak jalan-jalannya dia? Hah? Kalian bisa jalan-jalan kemana-mana, Sandra bisa jalan ke Eropa? Bisa. Yang membuat nggak bisa itu siapa coba? Diri kamu semua, karena tujuannya pendek. Makanya harus wide. Nah sekarang saya tanya, tujuan kalian kerja apa? Kamu nah, spesifik. Yang membuat semuanya kaya. Ya? Membuat semuanya kaya. Kamu aja kerja, membuat kaya siapa? Makanya jangan neko-neko, harus spesifik. Ayo coba apa? Lihat ya. Cari uang, gaji. Kalau cari uang gaji, toh kamu nggak bakal kaya. Cari kebahagiaan. Cari kebahagiaan. Iya. Oke, tapi absurd tuh abu-abu. Harus jelas niat itu. Sadar apa? Yang kamu kerja. Yang rumah bisa hidup-hidup. Kalau kecil, tapi jujur. Maksudnya apa? Ya gitu. Saya pengen sih berguna bagi banyak orang sih itu aja. Terlalu Bahagia umum. untuk keluarga. Nanti mulai saat ini, karena jadi saya, kamu jujur. Tapi kalau kamu niatnya seperti itu terus, kamu tidak bakal jadi apa-apa tujuannya. Kayak tadi, tercapai kaya pun akhirnya nggak bahagia. Tercapai bahagia pun masih ada kurang lainnya. Kan absurd itu. Nilai yang pertama, contoh saya tadi, saya kerja ini bukan untuk menjadi diri saya kaya, betul apa enggak? Karena saya udah kaya, betul apa sih? Hah? Saya tanya, pasti yakin nggak bahwa saya nggak kerja sudah kaya? Hah? Loh, saya nggak kesini aja, nggak kerja sini aja, atau tetap bisa makan, bisa hidup? Hah? Sebenarnya kayak saya sekarang ini, saya tuh malu sama Allah. Kenapa? Apapun keinginan saya dipenuhi gitu. Loh sekarang loh, saya ngajarin di SKDA seminar, saya tanya apa keluar saya dibayar? Enggak kan? Bayarnya doa terbaik, Allah yang bayar, Tuhan yang bayar. Jadi intinya gini, yang jadi utamanya. Jadi kalau saya niat kerja sekarang itu adalah niat saya membantu. Bill Gates itu berniat, saya tiba-tiba saya kaya karena niat apa? Saya membantu. Enggak niat jadi kaya, kan jadi apa-apa. Kalau kita niat membantu, KKN ngikutin kita nggak? Nah, apalagi mohon maaf ya kamu Junia, meskipun kamu bukan muslim. Apalagi kalau dia muslim, niatnya apa? Membantu kan ibadah nggak katanya? Hah? Ibadah, kalau niatnya ibadah itu luar biasa. Jadi niatkan kalian kerja itu membantu dan ibadah. Makanya kalau ada konsumen datang, membantu. Membuat apa? Membuat dia bahagia. Bayangin loh, orang konsumen datang dari Ubud, jauh-jauh gitu, datang sini pengen informasi seperti apa-apa. Tiba-tiba di sini barangnya nggak ada atau gimana ini. Terus dia pulang begitu aja. Kecewa kan saya tanya? Jauh-jauh. Coba kalau kamu di sini meskipun nggak ada, kamu layan. Selamat siang Pak, selamat pagi, atau selamat pagi Pak. Pak dari mana? Dari Ubud. Jangan ngomong masalah produk. Saya butuh nih Pak, gini. Bapak capek dari mana? Dari Ubud ya? Pak capek nggak? Mau nggak saya buatin minuman ini? Apa kopi apa teh Pak? Atau air putih? Terserah Bapak itu. Kopi teh saya siapin. Pakai jahe Pak enak. Kalau seger biar seger. Kita ada jahenya. Jadi kalau ngasih sesuatu jangan kopi tok. Itu orang biasa semuanya. Semua bisa. Kalau gitu, office boy aja semua. Kalau kalian bukan merasa office boy, tawarkan sesuatu yang hebat. Kasih jahe kayak gini. Saya minum kasih jahe. Biar seger otaknya. Dan kita marketing kan. Pak, pakai jahe lebih enak loh Pak. Teh pakai jahe enak nggak saya tanya? Enak, betul nggak? Tapi saya nggak terlalu manis supaya kenapa? Takut ini supaya apa? Supaya kita nggak kelebihan gula gitu.
agak manis, cuman tidak terlalu manis. Boleh Pak? Boleh. Kita buat. Bisnis itu urusan lain, belakangan. Paham sih? Bisnis itu kalau dia mau beli mau tidak, itu urusan belakangan. Kalau kita lihat bantu nanti rezekinya datang nggak? Mungkin bapak itu nggak cocok dengan kita, dia yang cari utensil yang lain yang nggak ada di kita gitu, dan belum jadi bisnis kita. Nggak apa-apa, pas dia pulang, tanya, kan dia senang ya. Suatu saat dia tetangganya nanya butuh sesuatu, alat kita, dia akan ngomong nggak? Oh iya, Metro Kitchen loh, di bawahnya ada workshop, ada pabrikasinya pasti murah dan terjamin. Terus ada distributor lagi, multi brand distributor, mau barang murah mahal segala ada di sini semua, dijamin lebih murah gitu. Enak lagi orangnya, luar biasa nggak katanya. Dan ini sudah terbukti, karena apa? Kemarin Pak Putu, saya tahu ya saat itu kerja bagus, kenapa? Karena orang yang ngomong, Pak saya tuh gak pernah ketemu Bapak loh, tapi saya dilayani Mbak Sandra katanya. Pak Putra itu kemarin, iya dia bilang, Mbak Sandra baik. Makanya dia tidak segan-segan ngomong bahwa saya ini mengenalkan dirinya sendiri, dan dia mau berbaik-baik dengan kita. Kenapa masalahnya? Karena kita tidak sombong, layani baik, tawarin minum. Makanya jangan di sini ya, jangan pernah mau dilihat saya. Saya akan lihat hasil. Kalau lihat proses, kalian ngomong proses bodoh amat, itu urusan kalian. Ngerti ya? Bahasa tidak ngomong saya kerja ini enggak. Di sini yang hebat paling hebat siapa? Bukan saya, bukan Bu Siti, bukan Sandra. Malah yang paling hebat mungkin kamu semua. Kita ini super team, bukan Superman. Dan janji saya kalau kita jadi super team yang kokoh, saling untung tadi kalian udah mau perbaiki perusahaan, harus kayak tadi betul. Jadi anggap perusahaan ini milik kalian mau membantu. Nah, tadi pertanyaan spesifik apa coba? Membantu kan? Membantu konsumen datang, memberikan informasi yang bagus ke konsumen. Makanya kalau konsumen minta harga, minta apa? Layani. Gak peduli dia harga kita dibawa ke orang lain, orang gak usah sakit hati. Karena rezeki itu tertukar nggak? Saya tanya. Bisa tertukar nggak rezeki? Nggak tertukar, rezekinya kita. Mbak Sandra, saya minta buatin gambar, desainin dong kitchen saya. Kamu mau desainkan nggak? Saya tanya. Apa ada dalam hati? Jangan-jangan saya sudah desainkan, saya kasih penawaran, dia mobilnya di tempat lain. Ada nggak perasaan itu? Sering? Nggak usah karena hilangin. Supaya apa? Supaya ada kepancang ikhlas. Karena kalau kamu udah gitu kelihatan di muka, makanya saya bisa baca mimik muka. Kenapa? Orang kelihatan dulu. Kalau orang tertentu yang ngerti kelihatan, hati kalau enggak hati. Kolbu itu meskipun tidak melihat, tapi dia bisa merasakan. Bukan akal, bukan pikiran. Nanti saya ajarin tentang ilmu tentang kolbu. Gitu ya? Kalau pikiran itu hanya kumpulan saraf dulu, yang memproses data itu. Tuhan itu, Allah itu memberikan inspirasi apapun kemana? Ke kolbu kan? Ke pikiran apa ke kolbu katanya? Ke hati. Makanya apa perasaan? Belajarlah dengan hatimu gitu loh. Gak perlu kemana-mana. Saya bisa gini bukan kemana-mana. Nah, kamu Sandra besok lagi harus kayak gitu. Kamu kan lakukan desainkan juga kan, layoutnya segala. Tapi perasaan itu nggak boleh ada sekarang ini. Tujuannya apa kita? Membantu. Tidaknya kamu dalam hidup kamu, saya ingin membantu Kadek jadi orang yang hebat gitu. Kalau nanti dia nikah, Juna harus jadi orang hebat gitu. Setidaknya dia bisa punya rumah, bisa hidup, bisa normal kayak orang lain. Setidaknya bisa menghidupi dirinya sendiri. Kalau terjadi apapun saya hidupi sendiri. Saya tanya, hebat gak ibadah gitu? Jadi pas kalian nyuruh atau kasih tahu, itu bukan marah gitu. Bukan nyuruh, tapi niatnya dalam hati kan membantu, kan saya. Termasuk saya kesini gitu. Saya coaching di tempat lain di orang-orang hebat. Di sini pun kalian private juga. Ngapain saya bantu orang kalau nggak bisa nikatin orang saya sendiri? Ngerti ya? Di sini tidak boleh ada Superman. Di sini yang ada adalah apa? Super team. Konsekuensinya adalah apa? Ketika perusahaan ini maju dan hebat, ingatkan saya untuk memenuhi janji saya. Paham gak sih dia? Saya dengan Mbak Siti punya janji. Pertama, alhamdulillah sudah tanah. Besok kita bangun. Setelah bangun mungkin nggak besar-besar amat, tapi cukup. Setidaknya ada rumah buat dirinya. Kedua bisa dikontrakin. Kalau bisa 2 lantai, bisa 3 atau 4 set dulu, 4 lokal kamar dulu. Sehingga kalau terjadi apa-apa itu bisa biayain. Ingat Mbak Siti, tujuan saya seperti itu. Paham gak sih dia? Ya, sehingga kalau terjadi apa-apa dari situ udah masuk, ada pemasukan. Karena kita pernah bangkrut saya dulu itu. Nah, akhirnya apa? Di bisnis nggak bisa ngapa-ngapain, tapi nggak ada pemasukan. Kalau itu udah terjadi di Mbak Siti, lingkaran kecil, Bu Siti, Sandra, siapa kan, mana? Baru nanti lari ke Sandra, lari kemana? Buat ini nih, saya ngomong gini bukan rahasia loh, nggak rahasia, buka-bukaan aja. Mohon maaf ya, istri saya pun tidak boleh cemburu dengan putusan ini. Saya tanya, istri saya pernah nanya nggak? Nggak pernah kan?
Enggak. Saya ke istri saya, loh saya kaya. Kalau saya kayak gini, saya bisa tenang kayak gini. Kamu bisa makan. Kita ini berkat super tim, berkat orang yang ini. Dan saya tidak mau, kenapa? Kenapa saya pengen ya? Saya tidak mau kejadian kayak teman saya. Pas meninggal, saya tanya, itu jadi pahala nggak buat dia? Dia kaya banget, punya 1 triliun, 2 triliun. Jadi pahala nggak katanya? Nggak jadi pahala nggak katanya? Hah? Karena orang yang dia membantu aja nggak dikasih, normal doang. Dia normal, gajinya normal, semua normal. Tapi dia baru sadar, oh saya ternyata aset saya gede gitu, triliunan. Saya ingin bantulah, ngasih setiap orang tuh, yang orang bantu saya tuh barang 20 miliar, 30 miliar, nggak dikasih. Kebanyakan. 300 juta udah seneng tuh orang. Seneng gak orang itu dikasih 300 juta? Hah? Senang. Tapi kan saya ingin ngasih lebih, ngerti ya? Kalau ngasih sebagai profesional biasa dikasih 100 juta, dikasih 300 juta, senang apa enggak? Senang kan? Itu dia, karena otaknya otak kalian. Meskipun karyawannya yang bantu dia otak kalian, dianya mau nggak mau otak kalian dia. Dia mau ngasih lebih daripada itu 3 miliar, sehingga itu bisa beli sesuatu. Ternyata nggak bisa. Sedih gak saya tanya? Akhirnya dia meninggal. Yang nemenin siapa? Gak ada yang nemenin kecuali suster. Nah, kalau orang non muslim, mohon maaf ya, nggak apa-apa juga ya. Itu dia hanya nyari bahagia. Tapi kalau muslim lebih daripada itu, apa yang dicari? Apa yang dicari? Kehidupan itu. Bukan bahagia. Hah? Nah, itu sadar kaya dunia. Ibadah. Ibadah tau nggak? Ibadah tuh, jadi nilainya ibadah. Kamu membantu orang ibadah. Paham ya Junior? Nah, kamu bersama niatkan ibadah, niatkan akhirat kita, dunia akhirat. Makanya saya punya grup sadar kaya dunia akhirat. Kenapa? Supaya orang maunya ibadah. Kalau udah itu, hitungan kita bukan matematik. Mau bis kamu tadi hitungan matematik, gak bakal bisa kaya gak saya? Gak bisa, kamu ngumpulin 2 juta, 3 juta, lo saya gak segitu pas-pasan. Gimana bisa? Sekali yang tercapai, bisa gak bisa hitungannya. Udah jelas gak caranya? Sama. Jadi datang orang ke sini tidak boleh dalam hati pikiran kok saya udah bantu semuanya. Kalau dia tidak mau, akhirnya dia lakukan itu, udah kamu kasih penawaran terbaik, kasih desain, kasih spek barang. Dulu kan kita waktu di salah satunya gitu ya. Tahu-tahu udah dapat penawaran gambar, udah saya suruh dikasih ke orang gitu loh. Kurang ajar, orang tinggal ngumpulin bahan doang, tinggal itu. Dulu saya katakan sekarang nggak perlu, karena apa? Pas kita ngerasa gitu, biarkan Allah yang mengganti dengan lebih baik. Mungkin kita nggak cocok di sini, ada yang lebih baik. Mungkin di proyek 1 miliar, mungkin kita akan dikasih 1 miliar, untungnya cuma 50 juta gitu. Saya mungkin dikasih kerjaan 500 juta, tapi untungnya berapa? 50 juta juga, nggak ada masalah. Enaknya mana saya tanya? Hah? Dan ini nanti kedepannya lagi gitu, nanti maksudnya. Dan kita udah pernah alami harusnya rugi jadi untung. Nah, karena ini Zuhur, saya akhiri. Tapi kan, tahu kan tujuan kita hidup kan sekarang ini, tujuan kamu kerja tahu kan? Tujuan saya aja tanya Mbak Siti, dan kalian pun udah pernah dengar 2-3 kali kan, bahwa saya ingin membuat kalian kaya. Dan ini, karena saya bentuk tim super tim. Kalau super tim berarti kita harus bentuk seperti itu. Ya ada kalau ada kebaikan mohon dijalankan ya. Ini kalau ada kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.